Ilmu di dalam Islam ada dua cabang ilmu besar. Yang pertama adalah ilmu jasmani. Ilmu jasmani di dalam Islam tertuang di dalam ilmu fikih. Biasanya disebut dengan syariat. Kemudian cabang ilmu yang kedua adalah ilmu rohani. Cabang ilmu rohani di dalam Islam terkuang di dalam ilmu tauhid yang biasa disebut dengan nama ma'rifat. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Untuk sempurnanya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menimbulkan keyakinan kita, maka wajib hukumnya kita mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, agarlah kita tidak mensyirikkan Allah di dalam beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang hakikat dirinya yang sebenar-benarnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim tentang hakikat ketuhanan. Hakikat Tuhan Allah. Landasannya ada di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah ayat 3, allazi la yu'minu nabil ghaibi, yaitu yang beriman kepada yang raib. Kemudian Quran di surah As-Surah ayat 11, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Serupa. Kemudian Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Siapa itu yang raib? Siapa itu yang tidak ada serupa dengan apapun? Siapa itu yang tidak ada setara dengan apapun? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Untuk sempurnanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memahami hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah sendiri jelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 3, di surah As-Surah ayat 11, di surah Al-Ikhlas ayat 4. Dengan begini, inilah acuan kita, landasan kita supaya kita tidak menyimpang dari tauhid yang sebenar-benarnya. Kalau seandainya
Kita sudah mengetahui bahwa Allah itu raib, bahwa Allah itu tidak ada seumpamanya dengan apapun, bahwa Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan beragama ini, terutama di dalam kita beribadah, tidak boleh adanya kesirikan-kesirikan, penyekutuan-penyekutuan, i'tikad apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mensifatkan Allah dengan apapun. Inilah maknanya tauhid, sebenar-benar tauhid di dalam Islam. Tujuan tauhid tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita jangan sampai mensirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kesirikan ini Allah telah menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 116. Quran surah An-Nisa ayat 116. Ini bercerita tentang kesirikan. Di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dari surah An-Nisa ayat 116 ini sangatlah jelas bahwa mensyirikkan Allah adalah dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Kalau seandainya dosa-dosa yang lain Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Tetapi kalau dosa mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Jadi masalah kesyirikan ini janganlah kita anggap sepele di dalam beragama. Kesyirikan itu apa arti dan maknanya? Syirik, arti syirik adalah dua. Syirik juga bisa dimaknai percaya selain daripada Allah, percaya selain Allah. Meyakini selain Allah. Berniat, beriktikad selain Allah. Jelas di sini bahwa kesyirikan merupakan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rambu-rambu di dalam beragama yang perlu sangat kita pahami. Kalau kita sudah memahami, kita akan mudah untuk berhati-hati di dalam beragama. Syirik itu terbagi
daripada dua. Yang pertama ada namanya syirik akbar. Syirik akbar adalah syirik yang nyata, syirik besar, nyata-nyata kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kita menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah api dan sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan syirik yang nyata-nyata sangat menyimpang yang dapat kita saksikan secara nyata. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik samar. Syirik khafi ini perlulah sangat kita perhatikan. Terkadang kita di dalam beragama, di dalam menjalankan kegiatan ibadah sehari-hari masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang kita kerjakan. Karena apa? Karena pengetahuan kita tentang tauhidku sangatlah lemah. Contoh syirik khafi adalah kita meyakini sesuatu selain daripada Allah. Kita meyakini ada zat lain yang bisa memberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kita menggantungkan harapan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita di dalam beribadah ada niat selain daripada Allah. Kita beribadah contohnya ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada wujubnya dan sebagainya. Ini sangatlah penting untuk kita pahami di dalam beragama. Makanya tauhid di dalam beragama sangatlah penting, sangatlah mendasar agar kita tidak mudah untuk mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, meyakini selain daripada Allah tiada ada zat selain Allah yang mampu berkuasa atas hidup mati kita. Ini sesuai dengan yang kita baca dalam salat, di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semata-mata karena Allah Tuhan seru sekalian alam. Mudah-mudahan dengan kita memahami syirik ini, kita dapat menjauhinya agar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.